Halo semuanya, apa kabar nih? Aku Mem White. Selamat datang di channel tertinutuan sejagat raya with me White Manueke. Channel dengan bermacam-macam konten yang bermanfaat dan tentunya menarik untuk ditonton. Video kali ini final untuk materi integrasi sosial yang akan membahas tentang bentuk-bentuk integrasi sosial dan syarat berhasilnya integrasi sosial. Dan buat kalian yang belum sempat nonton video-video sebelumnya mengenai integrasi sosial ini, silahkan cek linknya di description box. Dan for your info, kita sudah punya 3 video sebelum video ini. Yuk, mari belajar sosiologi. Ada 3 bentuk integrasi sosial, yaitu yang pertama integrasi normatif, dan yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi koersif. Oke, yang pertama kita akan masuk ke integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai integrasi yang terjadi sebab adanya norma-norma di dalam masyarakat. Kalian tahu kan apa itu norma? Oke, Mem White bantu untuk ingatkan ya. Norma merupakan pedoman untuk masyarakat dalam membangun hubungan sosial yang berisikan perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik. Dengan adanya norma-norma di dalam masyarakat kita, norma-norma ini akan mampu mempersatukan masyarakat. Kita kan Indonesia, bangsa yang majemuk. Pertanyaannya, norma apakah yang dapat mempersatukan kita? Iya, benar, Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa artinya? Kira sendiri. Yang kedua, lanjut kita ke integrasi fungsional. Integrasi fungsional merupakan integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Iya, apalagi di dalam masyarakat yang majemuk seperti kita ini. Tentu fungsi-fungsi di dalam masyarakat pasti berbeda-beda. Nah, fungsi-fungsi inilah yang nanti akan kemudian saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, contohnya nih, di negara kita kan ada suku Bugis yang suka melaut. Nanti difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut. Kemudian kan ada suku Minang yang pandai berdagang, difungsikan untuk menjual hasil laut tersebut. Dengan demikian akan menciptakan integrasi dong, ya kan? Nah, bagaimana dengan perbedaan fungsi di masyarakat sekitarmu? Adakah mereka saling melengkapi? Ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Yang ketiga kita bahas bentuk integrasi yang terakhir, yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif ini dapat terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Caranya adalah sesuai dengan namanya, yaitu koersif yang berarti kekerasan. Jadi secara sederhana begini ya, misalnya di daerahmu ada tarkam, tidak mau diajak damai nih, maka di sini polisi akan turun tangan untuk melerai. Caranya dengan misalnya melempar gas air mata, atau kalau tidak berhenti juga diberikan peringatan keras dengan "Tuh, berhenti!" gitu ya. Masih berantem juga dan malah tambah parah. Ya apa boleh buat? Rasakan timah panas ini di jidatmu. Ya kali suara tembakan tes. Emang lagi goreng ikan apa? Ternyata kena kakinya. Ya kali polisi ada yang mau langsung tembak di jidat. Nope. Pokoknya di sini polisi berusaha menghentikan konflik dengan menggunakan kekerasan. Iya, makanya berusahalah hidup damai dengan semua orang, oke? Oke, sudah ya dengan 3 bentuk integrasi sosial tadi, sekarang kita lanjut dengan syarat-syarat berhasilnya integrasi sosial. Pertama-tama kalian harus tahu bahwa integrasi sosial itu akan terwujud apabila sebagian besar anggota masyarakat sepakat. Sepakat apanya? Tentunya sepakat mengenai struktur masyarakat yang telah dibangun, termasuk nilai-nilai, norma, dan pranata-pranata sosial. Ya, sekarang kita ke syarat-syaratnya. Menurut Pak William F. Cockburn dan Meyer Ninkoff, syarat berhasilnya integrasi sosial adalah sebagai berikut.
Pertama, anggota-anggota merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Hal ini berarti kebutuhan fisik dan sosial masyarakat dapat terpenuhi oleh sistem sosial. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat akan saling menjaga keterikatan satu dengan yang lainnya. Syarat yang kedua yaitu tercapainya konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, norma-norma di dalam masyarakat berlaku lama dan tidak berubah-ubah, serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh masyarakat. Oke, jadi ada 3 syarat ya tadi. Selain itu, kalian juga harus pahami bahwa tingkat kemajemukan bangsa kita tidaklah rendah. Kemudian bangsa kita merupakan bangsa yang besar, dan di daerah-daerah kota besar rawan terjadi konflik sebab orang-orang yang ada sering datang dan pergi sehingga semakin sulit terjadi integrasi. Satu lagi, apabila komunikasi di antara kita terjalin tidak efektif, maka makin besar kemungkinan salah paham dan prasangka-prasangka yang semakin menghambat berhasilnya integrasi di bangsa kita. Sih, kalau kata orang Manado mah, ngoni kira gampang. Sampai susah-susah orang tua dulu ada bangun ini persatuan dan kesatuan, Riki korban nyawa ngoni kira baku seduh. Tolonglah kalian, kita semua generasi zaman now. Cukup sudah berpangku tangan, mari kita rawat keutuhan NKRI. Materi integrasi sosial sudah selesai. Semoga kalian paham betapa berharganya dan bahagianya apabila kita hidup dalam rukun dan damai. Saya Mem White untuk Indonesia mengajar sosiologi. Salam waras, Tuhan memberkati kita semua. Tabea.